Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Saya menyapa Anda dari ruang kerja Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang ketiga di bulan September ini merupakan Pekan Pekabaran Injil. Sesuai dengan jadwal khotbah setahun saya, maka minggu ini merupakan Pekan PI. Meskipun dalam 3 minggu berturut-turut yang lalu kita telah belajar satu seri khotbah berkaitan dengan disiplin rohani, tapi mari kita hari ini skip, kita tunda dulu atau kita lewati untuk fokus di dalam pekabaran Injil, dan minggu depan kita akan mulai lagi kembali kepada pembelajaran seri disiplin rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik untuk Anda, yakni bahwa Anda menerima warisan sebesar 1 miliar. Itu dari saudara jauh Anda. Bahkan saking jauhnya, lama nggak ketemu, puluhan tahun nggak ketemu, Anda sendiri bahkan lupa punya saudara itu. Tapi ini tetap kabar baik ya, karena Anda mendapatkan warisan darinya 1 miliar rupiah. Hanya kabar buruknya adalah bahwa tidak seorang pun yang datang kepada Anda untuk memberitahu bahwa Anda menerima warisan itu. Ini berarti bahwa ya kehidupan Anda akan seperti saat ini, tidak ada perubahan, karena kabar baiknya nggak nyampe kepada Anda, kabar baiknya mendapatkan warisan tidak sampai kepada Anda. Ini menjadi gambaran bagi kita sekalian, bahwa kabar baik, yang benar-benar kabar baik, bukan sekedar warisan 1 miliar, tetapi kabar baik yaitu Injil. Bagi banyak orang, masih belum merupakan kabar baik. Bagi miliaran orang di dunia ini, masih bukan merupakan kabar baik. Oleh sebab mereka belum mendengar kabar baik ini. Kabar baik ini akan menjadi kabar baik saja tanpa ada hasil ketika mereka sama sekali sebenarnya tidak pernah mendengarnya. Nah, Joshua Project ada suatu data yang mengatakan bahwa 16.789 kelompok atau grup penduduk dunia, di antaranya 6.954 belum terjangkau. Ini disebut juga sebagai unreached people group atau kelompok atau suku terabai, di mana sebenarnya definisinya atau maksudnya adalah ini suatu kelompok masyarakat di dalamnya belum ada komunitas kekristenan yang sanggup untuk dapat mewartakan atau mengabarkan Injil ke dalam komunitas mereka sendiri. Intinya belum ada orang percaya asli dari grup itu sendiri yang memungkinkan untuk menjangkau. Secara mudahnya akan saya berikan gambaran atau satu contoh dari suku Lampung. Salah satunya ya, Lampung Abung, di mana 206.000 orang diantaranya baru 0,01% yang percaya Yesus. Ini intinya tidak lebih dari 20 orang telah percaya Yesus untuk orang di Lampung Abung, sehingga dari 20 orang ini belum bisa untuk memiliki kemampuan atau sumber daya manusia untuk menjangkau sukunya sendiri, karena mungkin gereja pun belum ada di sana yang orangnya isinya adalah orang Lampung Abung sendiri, komunitas tersendiri. Jadi juga mungkin secara umum lebih luas lagi Indonesia, di mana ada 789 kelompok penduduk di Indonesia, dan 30%, yaitu 238 diantaranya belum terjangkau Injil. Bagaimana mereka dapat mendengar kabar baik itu? Mari kita perhatikan Roma 10 ayat 11 sampai dengan yang ke-15 yang menjadi bahan baca kita hari ini. Yang pertama, bahwa semua orang memerlukan Injil. Semua orang memerlukan kebutuhan yang sama, kebutuhan utama yang sama, yakni mendengar Injil. Mereka perlu diselamatkan. Karena itu Paulus menuliskan barang siapa, bahkan dikatakan barang siapa. Di sini artinya tidak ada perbedaan. Siapapun yang percaya, dan bahkan dikatakan yang berseru, yang memanggil namanya akan diselamatkan. Jadi kebutuhan manusia itu sama, karena mereka pada dasarnya tahu bahwa mereka adalah orang yang perlu keselamatan. Karena firman Tuhan pun bagi kita jelas sekali bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapa sih yang nggak perlu keselamatan? Semua orang memerlukan keselamatan.
semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi ada satu pesan yang jelas, dan ini juga berlaku. Pesan ini satu untuk semua orang, yakni barang siapa percaya kepada namanya tidak akan dikecewakan. Kata yang dipakai di dalam Alkitab kita secara harfiah artinya tidak dipermalukan. Maksudnya apa? Bukan tidak dipermalukan atau menjadi malu karena secara psikologis melakukan kesalahan lalu didapati oleh orang lain, "Wih, kamu salah," menjadi malu. Enggak, bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah tidak menjadi malu atau tidak dipersalahkan ketika hari penghakiman datang. Allah akan menghakimi setiap orang yang berdosa, tetapi akan membela orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang percaya pada Yesus Kristus di hadapan Allah tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya kita melihat bahwa pesan bagi orang-orang percaya dikatakan, barang siapa di dalam ayat 11, percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Diulang lagi di dalam ayat 13, barang siapa berseru kepada namanya akan diselamatkan. Dan ini di dalam ayat 12 dikatakan, tidak ada perbedaan untuk siapapun juga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jadi poin utamanya adalah ada satu cara saja, yakni berseru kepada nama Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mereka akhirnya dapat meresponi Yesus, menerima keselamatan di dalam Yesus ketika mereka telah mendengar. Nah, sekarang masalah utamanya adalah di bagian yang kedua ini, yakni dalam ayat 14-15, sebab dikatakan di sana tadi, bagaimana mereka dapat percaya atau berseru kepada namanya jika mereka tidak dipercaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitahukannya atau memberitakannya? Nah, ini suatu pertanyaan-pertanyaan retorika dari seorang Paulus, dan ini logis sekali perjalanannya. Hanya saja kalau mudah untuk kita mengertinya ketika pertanyaan itu dibalik dari belakang. Jadi mulai ada pola di sana dikatakan mengenai perlunya ada pemberita atau yang mengkhotbahkan firman Tuhan, dan kemudian mereka berkhotbah atau memberitakan Injil. Mereka yang memberitakan Injil akan ada audiens atau pendengar. Mereka akan mendengar. Lalu mereka yang mendengar dapat menjadi percaya. Pada akhirnya mereka dapat berseru kepada nama Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Jadi dalam ayat 14 dan 15 mari kita melihat proses atau pola ini. Yang pertama, di sana ada yang disebut sebagai suatu utusan atau mengutus, di mana dikatakan bagaimana mereka dapat memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus, jika mereka tidak diutus. Jadi pasti ada utusan di sini. Paulus adalah utusan Allah untuk orang-orang bukan Yahudi, sebab dikatakan di dalam firman Tuhan di sana, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3 juga disebutkan mengenai gereja akhirnya menjadi kepanjangan tangan untuk mengutus Paulus. Mengutus Paulus. Allah yang mengutus menjadi second sender-nya adalah gereja. Jadi gereja mengadakan suatu kebaktian khusus atau mengadakan suatu pertemuan khusus, kemudian mendoakan dan mengutus Paulus. Nah, jika kita telah mengalami keselamatan di dalam Tuhan, pasti kita akan berdoa saat ini. Tuhan, kiranya akan ada orang-orang yang Engkau utus, pekerja-pekerja yang Engkau utus untuk memberitakan Injil, bahkan di tempat-tempat kelompok-kelompok yang mungkin belum mendengar Injil. Mungkin di sekitar Lampung, mungkin di area Sumatera, masih begitu banyak, puluhan bahkan ratusan kelompok orang-orang yang belum menerima kabar baik ini. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang mau dan siap diutus. Anda pun, ini satu tantangan untuk Anda pun terlibat di dalamnya. Kemudian dikatakan di sana bukan hanya mengutus, tetapi juga memberitakan. Ketika utusan itu diutus, kemudian berangkat kepada satu tempat tertentu, mereka akan menyampaikan, mereka akan mengkhotbahkan, akan memberitakan. Sebab dalam bahasa Yunaninya artinya pengkhotbah itu adalah pemberita atau pembawa berita. Ada gambaran ya, satu bentara di mana mereka diutus atas otoritas raja, sampaikan pesan. Dituliskan oleh raja dan kemudian pesan ini harus disampaikan sebagaimana tertulis. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Demikian juga pemberita Injil akan datang kepada satu komunitas tertentu,
kemudian menyampaikannya tanpa mengurangi maupun menambahi isi kabar baik itu. Yesus menjadi pokok utamanya. Salib Yesus yang menyelamatkan akan menjadi kabar baik untuk mereka. Kemudian ketika mereka menyampaikan pemberitaan itu, kemungkinan mereka akan dibenci, mereka akan ditolak, mereka mungkin bahkan akan dianiaya. Tetapi sebagai seorang utusan Injil, pemberita, mereka tidak akan mengurangi atau mengkompromikan dengan keadaan. Injil pesannya jelas. Lalu mungkin akan ada orang yang mendengar. Ada orang-orang atau para pendengar. Ini menyiratkan bahwa seorang pemberita Injil harus dapat berkomunikasi dengan masyarakat tertentu di mana ia hadir di sana. Ini berarti bahwa salib harus disampaikan, bahkan secara inheren atau secara tetap Injil itu memang akan mengkonfrontir atau menyinggung. Bapak saudara dapat pergi kemana saja dan katakan tentang salib, saya bisa jamin bahwa itu akan menyinggung banyak orang. Menyinggung, karena salib intinya akan mengkoreksi. Salib akan menunjukkan kebenaran dan ketidakbenaran akan merasa tersinggung. Karena itu, Injil salib memang dimanapun hadir pasti akan menjadi singgungan atau banyak persinggungan bagi orang. Tetapi sekali lagi, ini akan membetulkan, ini akan membenarkan, ini akan menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mendengar dan akhirnya responnya adalah yang terakhir, mereka akhirnya dapat percaya dan mereka dapat berseru kepada nama Tuhan. Ini memunculkan dua aspek keselamatan. Percaya, ya, percaya. Kalau firman Tuhan dalam Roma dikatakan percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Nah, jadi akan meliputi rasa percaya dalam hati, di mana hanya Allah yang tahu ya dengan dia, tetapi juga dengan mulut. Ya, berseru dengan mulut. Ya, ini melibatkan keluar ya, melibatkan sesuatu yang dapat disampaikan secara jelas keluar, orang lain akan mendengar seruannya. Nah, karena itu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, mengutus, memberitakan kabar baik itu, mendengar, dan kemudian orang menjadi percaya dan dapat berseru kepada nama Tuhan. Bagaimana kita sekalian, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan? Saya melihat bahwa semangat, apalagi semangat dalam pekabaran Injil di GBI Karunia Tuhan semakin meningkat, di mana banyak orang makin mau terlibat, pertama-tama dalam doa, mendoakan utusan Injil, tetapi juga mengutus utusan Injil, bahkan sampai jauh di sana, di Hong Kong, ada juga di Mesuji, ke Tanjungan, tetapi juga ke Krui, dan berbagai tempat yang lain yang saya yakin dengan itu akan menolong Anda makin bertumbuh hati misi Anda, di mana saudara akhirnya tidak hanya berdoa saja, tetapi juga terlibat. Jika belum sampai bisa berjalan jauh ke sana, mungkin saya dapat berkontribusi dengan menyiapkan dana. Sama seperti ketika mengutus Paulus, jemaat memberikan dana, memberikan sangu, memberikan support. Tetapi mungkin Anda akan mau terlibat lebih jauh lagi, di mana siap saya ikut pelayanan PI, misalnya ke yang terdekat, Tanjungan, atau ke Mesuji, atau bahkan mungkin ke Hong Kong, di mana Mbak Ena menjadi utusan Injil gereja ini. Sempat diadakan pengutusan di sini tahun lalu. Dan mungkin ke tempat-tempat yang lain di mana panitia PI melaksanakan pemberitaan Injil bersama jemaat Tuhan. Ayo saya mengajak kita sekalian terlibat di dalam pekabaran Injil. Mari kembangkan, jangan hanya dipendam. Karena itu adalah kewajiban kita sekalian sebagai orang percaya. Anda dipanggil untuk percaya, untuk diselamatkan, tetapi Anda juga dipanggil untuk suatu amanat agung. Mereka akan menjadi percaya. Mereka akan diselamatkan jika mereka akan mendengar kabar baik itu. Bagaimana mereka akan dapat diselamatkan kalau Anda dan saya tidak pergi ke sana? Tidak ada satu utusan pun dari kita untuk pergi ke sana untuk memberitakan kabar Injil. Kiranya kita terus bersemangat di dalam mengabarkan kabar baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa dan mohonkan berkat yang dari Allah kita. Terimalah janjinya. Tuhan melindungimu dan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya,
memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.